Shalom, jumpa kembali bersama dengan saya Rianto Adilang. Semoga teman-teman ada dalam keadaan yang sehat, ada dalam keadaan yang kuat, dan tentu semangat untuk melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah Bahasa Yunani Tata Bahasa Dasar. Nah teman-teman, akhirnya kita akan melanjutkan materi kita kembali, dan kali ini harusnya kita sudah ada di pertemuan ke-6 ya teman-teman semua. Dan materi kita saat ini adalah tentang masih kata kerja ya, tapi kali ini kita sudah beranjak ke kata kerja indikatif pasif medium present dan indikatif pasif medium imperfect. Setelah sebelumnya kita berulang-ulang membahas kata kerja pada bentuk aktif, akhirnya kali ini kita akan menemui kata kerja dalam bentuk pasif dan medium. Nah, kira-kira apa bedanya? Apa yang membedakan antara kata kerja aktif, pasif, dan medium? Mari kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman semua, dalam bahasa Yunani, present mempunyai 3 bentuk, yaitu aktif, medium, dan pasif. Sebenarnya ini bukan present ya, tapi kata kerja. Dalam bahasa Yunani, kata kerja tidak hanya present, dalam semua bentuk waktu, dia akan punya 3 bentuk, yaitu aktif, medium, dan pasif. Dalam bahasa Indonesia mungkin kita sudah bisa membedakan antara aktif dan pasif ya, yaitu aktif adalah ketika subjek yang melakukan pekerjaan, sedangkan pasif adalah ketika subjek yang dikenai pekerjaan. Nah, yang asing bagi kita adalah medium, karena medium hanya bisa ditemui dalam bahasa Yunani. Kita mulai dari aktif. Sekali lagi bahwa kalimat aktif atau bentuk aktif adalah keadaan ketika subjek yang melakukan pekerjaan dalam kalimat. Contoh di sini, John memukul bola. Nah, pola ini akan diputar untuk membentuk kalimat pasif, sehingga yang tadinya subjek yang melakukan pekerjaan, di sini subjek yang justru dikenai pekerjaan oleh objek. Dalam hal ini kalimat tadi John memukul bola akan berubah menjadi bola dipukul oleh John. Nah, kemudian teman-teman, ada tambahan bentuk baru khusus untuk bahasa Yunani, yaitu bentuk medium, yaitu ketika subjek melakukan pekerjaan khusus hanya untuk dirinya sendiri. Contoh di sini, John memukul bola untuk dirinya sendiri, atau John memukul bola sendiri. Penekanan pada medium adalah ketika subjek melakukan pekerjaan atau melakukan sesuatu yang arahnya untuk dirinya sendiri. Teman-teman semua, kali ini kita masuk pada rumusnya ya, yaitu pola untuk indikatif pasif atau medium present. Nah, pola untuk indikatif pasif medium present paling sering diterjemahkan secara pasif ya teman-teman, tapi meskipun begitu, kita tetap harus belajar juga bagaimana cara menerjemahkan secara medium. Oke, akhiran-akhirannya adalah orang pertama tunggal omai, orang kedua tunggal ei, orang ketiga tunggal etai, orang pertama jamak ometa, orang kedua jamak este, orang ketiga jamak ontai. Sehingga polanya akan menjadi omai ei etai, ometa este ontai, omai ei etai, ometa este ontai, omai ei etai, ometa este ontai. Seperti biasa, kita akan menggunakan kata liuo sebagai contoh di sini. Mari mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal omai kita padankan dengan liuo, maka dia akan jadi liu omai. Karena ini indikatif pasif medium present, maka akan ada 2 jenis terjemahan, terjemahan pasif dan terjemahan medium. Terjemahan pasifnya adalah saya sedang dilepaskan. Perhatikan pemberian unsur pasifnya di sini ya. Saya sedang dilepaskan. Kalau aktif kan saya sedang melepaskan. Kalau pasifnya saya sedang dilepaskan. Nah, sedangkan mediumnya saya sedang melepaskan sendiri. Orang kedua tunggal akhirannya ei. Padankan dengan liu o, dia akan jadi liu ei. Engkau sedang dilepaskan atau engkau sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga tunggal etai.
Padankan dengan liu o, dia akan jadi liu etai. Dia sedang dilepaskan atau dia sedang melepaskan sendiri. Jamaknya, orang pertama jamak akhirannya ometa. Padankan dengan liu o, dia akan jadi liu ometa. Terjemahan pasifnya, kami sedang dilepaskan. Terjemahan mediumnya, kami sedang melepaskan sendiri. Orang kedua jamak este. Padankan dengan liu o akan jadi liu este. Terjemahan pasifnya, kalian sedang dilepaskan. Terjemahan mediumnya, kalian sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga jamaknya ontai. Padankan dengan liu o akan jadi liu ontai. Terjemahan pasifnya, mereka sedang dilepaskan. Sedangkan terjemahan mediumnya akan menjadi mereka sedang melepaskan sendiri. Nah teman-teman, tidak hanya indikatif pasif medium present ya, tapi kali ini kita juga menemui bentuk infinitif pasif present, yaitu estai. Estai sebagai contoh kita padankan dengan kata liu o akan jadi liu estai, maka diterjemahkan sedang dilepaskan karena ini pasif teman-teman. Jadi diterjemahkan sedang dilepaskan. Ya, kita lanjut untuk rumus atau pola indikatif pasif medium imperfect. Ya, tadi kan present, sekarang imperfect. Nah, pola atau rumusnya adalah demikian. Akhiran-akhirannya adalah omen, u, eto, ometa, este, onto. Ya. Orang pertama tunggalnya omen, orang kedua tunggalnya u, orang ketiga tunggalnya eto, orang pertama jamaknya ometa, orang kedua jamak este, orang ketiga jamak onto. Plus ciri khas dari imperfect, yaitu dia akan selalu diawali dengan augmen. Dia akan selalu dibuka dengan augmen epsilon. Nah teman-teman, dengan demikian pola imperfect ini akan kita lakukan seperti biasa, seperti aturan-aturan penambahan huruf yang sudah pernah kita bahas di kelas maupun di video seperti ini. Nah teman-teman, kita mulai dari orang pertama tunggal. Orang pertama tunggal ada augmen epsilon tambah akhiran omen. Kita contoh sebagai awal di sini kita padankan dengan kata liu o, maka dia akan menjadi a liu omen. Terjemahan pasifnya, saya dulu sedang dilepaskan. Sedangkan terjemahan mediumnya, saya dulu sedang melepaskan sendiri. Orang kedua tunggalnya ada awalan epsilon dan akhiran u. Padankan dengan liu o, sebagai contoh dia akan jadi a liu u. Terjemahan pasifnya, engkau dulu sedang dilepaskan. Terjemahan mediumnya, engkau dulu sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga tunggal ada awalan epsilon dan akhiran eto. Padankan dengan liu o, dia akan jadi a liu eto. Terjemahan pasifnya, dia dulu sedang dilepaskan. Terjemahan mediumnya, dia dulu sedang melepaskan sendiri. Nah, sedangkan untuk jamaknya teman-teman, orang pertama jamak seperti biasa ada augmen atau awalan epsilon tambah akhiran ometa. Maka jika dipadankan dengan liu o, dia akan jadi a liu ometa. Terjemahan pasifnya, kami dulu sedang dilepaskan. Dan terjemahan mediumnya, kami dulu sedang melepaskan sendiri. Orang kedua jamak ada awalan epsilon tambah akhiran este. Padankan dengan liu o, dia akan jadi a liu este. Terjemahan pasifnya, kalian dulu sedang dilepaskan. Terjemahan mediumnya, kalian dulu sedang melepaskan sendiri. Orang ketiga jamak ada augmen epsilon tambah akhiran onto. Padankan dengan liu o, dia akan berubah menjadi a liu onto. Terjemahan pasifnya, mereka dulu sedang dilepaskan. Dan terjemahan mediumnya, mereka dulu sedang melepaskan sendiri. Dan ada vocabulary seperti biasa yang teman-teman harus hafalkan dan pahami. Kita mulai dari kata depan. Di sini ada satu kata depan, yaitu kata depan hypo. Hypo terjemahannya akan berdasarkan pada kata benda apa yang dia temui. Kata benda dalam kasus apa.
Jika hypo ketemu dengan kata benda dengan kasus genetif, maka dia diterjemahkan by, ya, dengan atau oleh. Contoh di situ, hypotes agapes akan diterjemahkan dengan atau oleh kasih. Sedangkan jika hypo ketemu dengan akusatif, ya, maka dia akan diterjemahkan under atau di bawah. Contoh di sini ada hypoten agapen, diterjemahkan di bawah kasih. Nah, kemudian teman-teman di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vocabulary yang teman-teman harus hafalkan untuk kosakata kerja. Oke, kita mulai dari nomor 1, ada amartano. Amartano artinya sin, ya, berdosa. Ini bentuk kata kerja dari hamartia. Kalau hamartia dosa, maka amartano artinya berdosa. Anabaino yang kedua, anabaino artinya go up atau naik. Kemudian yang ketiga ada apotneisko. Apotneisko, ya itu harusnya bukan apotneisko tapi apotneisko. Apotneisko dengan huruf new di antara theta dan eta. Apotneisko artinya die atau mati. Kemudian yang keempat ada balo. Balo artinya throw atau cast, ya, melemparkan. Kemudian yang kelima ada didasko. Didasko artinya teach atau mengajar. Kemudian yang keenam ada dioko. Dioko ini bisa menekan, menghambat atau mengejar, ya, bisa menekan, menghambat atau mengejar. Kemudian yang ketujuh ada doxazo. Doxazo artinya memuliakan. Yang kedelapan ada krazo. Krazo ini berteriak, bisa juga diterjemahkan histeris. Kemudian yang ke-9 ada meno. Meno artinya remain atau abide, tinggal. Kemudian selanjutnya ada peito. Peito artinya meyakinkan. Dan yang terakhir ada khairo. Khairo artinya bersukacita atau bergembira. Nah, saya harap teman-teman bisa menghafalkan ini semua, dan saya harap teman-teman semua masih tetap semangat di tengah-tengah gempuran tugas, ya. Tetap semangat menjalani tugas sebagai seorang mahasiswa. Proyeksikan dari sekarang bahwa Anda akan jadi orang-orang hebat nanti, sehingga proses-proses yang berat ini akan jadi proses yang biasa. Karena akan ada buah yang manis, akan ada hasil yang cemerlang yang Anda dapatkan melalui proses-proses yang sulit seperti ini. Semangat teman-teman, Tuhan Yesus tetap menyertai semua, Immanuel bagi kita semua, dan Shalom.